Bagaimana kabarnya? Nah, dari rumah bukan berarti kita nggak bisa belajar ya. Nah, hari ini Miss akan bahas materi minggu lalu, yaitu tentang statistika. Nah, di sini banyak nih istilah-istilah yang berwarna-warni ya. Ada modus, ada median, ini ya ada modus, ada tabel, mean, ada rata-rata, dan seterusnya ya. Nah, kita akan bahas istilah-istilah ini dan apa hubungannya dengan pokok bahasan kita, yaitu tentang statistika. Ini ya hubungannya. Nah, yang kita bahas pada materi statistika itu ada 3. Yang pertama itu adalah tentang penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Nah, anak-anak mungkin sebelum mulai pelajaran ini coba cari tahu apa yang dimaksud dengan statistika ya. Nanti coba dicari di Google atau di buku pelajaran online. Oke, kita mulai ya. Materi yang pertama itu adalah tentang penyajian data ya. Tapi sebelumnya anak-anak harus tahu ada 2 istilah yang kita sering pakai. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah datum. Nah, perbedaannya ada di sini anak-anak ya. Data itu adalah kumpulan datum, di mana datum itu adalah fakta tunggal. Nah, jadi kalau misalkan kita bercerita tentang misalkan kalau kalimat dalam bahasa Inggris gitu ya, ini adalah yang single, ini adalah yang plural gitu ya. Jadi ada yang satu, datum berkumpul, dia akan membentuk data ya. Nah, penyajian data sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah dengan penyajian data dalam bentuk diagram, kemudian penyajian data dalam bentuk. Nah, ini ya, penyajian data dalam bentuk diagram itu kemarin di tugas yang Miss berikan pada anak-anak itu ya. Itu adalah diagram tentang banyaknya sepatu yang terjual pada bulan Maret di toko Mantap Jiwa gitu anak-anak ya. Nah, ini adalah ukuran sepatu. Kesininya ke atasnya adalah banyaknya sepatu yang terjual. Cara bacanya nanti ini ukuran 36, yang terjual adalah sebanyak 2 buah. Ukuran 37 yang terjual adalah sebanyak 4 buah gitu ya. Kemudian ini yang kalau kita sajikan ini anak-anak ya, diagram tadi itu diagramnya kita sajikan dalam bentuk tabel, bentuknya seperti ini ya. Ukuran sepatu dengan frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya gitu ya. Kalau ukurannya 36, frekuensinya itu ada 2, bener nggak nih? Ya, 36 frekuensinya ada 2 gitu ya. Kita lihat ini ya, 41 frekuensinya 12. Kita cek nih, ukuran 41, oh benar frekuensinya 12 gitu ya. Nah, frekuensi ini kalau kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 5 tambah 12 tambah 15 tambah 10 tambah 8 tambah 3 itu dijumlahkan adalah 68. Jadi ini namanya banyak data gitu ya. Banyaknya data, total frekuensinya itu kita simbolkan dengan huruf N, itu adalah sebanyak 68 ya anak-anak ya. Oke, lanjut ya. Kita akan menentukan datum ke N. Nah, Miss ingatkan lagi, datum itu adalah sebuah fakta tunggal. Jadi yang menyusun data itu ada datum. Jadi datum itu ada banyak ya. Datum ke N itu anak-anak ya, kita simbolkan dengan nih huruf X kecil, di bawahnya ada N ya. Datum ke N itu bacanya ya. Nah, balik lagi ke tabel, itu ada ukuran sepatu dan ada frekuensi. Jadi kalau kita urutkan gitu ya, nanti 36 frekuensinya ada 2. Jadi kita tulis nanti 36,36 dan seterusnya kayak gini ya.
37 frekuensinya ada 4, berarti 37-nya 4 kali. 37, 37, 37, 37 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah kita urutkan dari datum yang terkecil ke datum yang terbesar, nanti ini belum selesai anak-anak ya, masih ada tanda titik-titiknya 3 di bawah ini ya. Nanti kita akan bisa dengan mudah menentukan mana datum yang keberapa gitu misalnya. Oke, kita coba ya. Nah, 36 ini itu adalah datum ke-1 gitu ya. Ini adalah datum ke-1. Terus 37 itu datum keberapa? 37 itu ternyata adalah datum ke-5 ya. Terus 38 yang ini ya, 38 yang ini adalah datum ke-9 ya. Terus nih 39 datum keberapa? Itu datum ke-10 ya. Ini datum ke-10, atau boleh kita cek dari sini. 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 3 itu 9, datum ke-10 pasti ke sini 39 gitu ya. Nah, coba misalnya berapa datum ke-20? Coba nanti cari ya, dicek jawabannya berapa. Selanjutnya itu adalah tentang ukuran pemusatan data ya, ya. Nah, ukuran pemusatan data di sini itu fungsinya adalah untuk menafsirkan kecenderungan suatu data. Kalau bahasa bekennya kita meramalkan gitu ya. Jadi di sini fungsinya bisa jadi untuk meramalkan bagaimana data itu menuju suatu kecenderungan ya. Nah, seperti pertanyaan tugas Miss kemarin itu ya. Kemudian apa yang ada dalam ukuran pemusatan data itu adalah mean, nama lainnya itu adalah rata-rata, rata atau rataan gitu ya. Ada median, ada modus ya, bukan modalus. Mean atau rata-rata atau rata atau rataan itu anak-anak ya, itu dirumuskan dengan jumlah datum dibagi banyaknya datum. Tapi anak-anak harus tahu dulu bahwa mean itu disimbolkan dengan ini ya, huruf X kapital, di atasnya ada garis gitu ya. Bacaannya adalah X bar. Di garis ini dibaca bar gitu ya. Jumlah datum dibagi banyaknya datum ya. Nah, anak-anak kita akan bahas dulu untuk mean ya, atau rata-ratanya. Di sini mean atau rata-rata. Sebelumnya Miss tuliskan lagi rumusnya ya. Mean dalam kurung X bar itu dirumuskan dengan jumlah datum per banyaknya datum gitu ya. Banyak datum. Nah, itu rumusnya nih, rumus. Kasih love dulu. Kasih love. Nah, oke ya. Nah, untuk soal anak-anak yang kemarin itu ada ukuran sepatu dengan frekuensi 2, itu bisa anak-anak tulis. Nah, ini ya. X bar itu sama dengan 2 kali 36. Jadi ukuran sepatu 36 itu frekuensinya ada 2. Jangan dibalik. Miss, boleh nggak saya balik jadi 36 kali 2? Ya enggak ya, kalau 36 kali 2 itu artinya ukuran 2 ada sebanyak 36. Nah, enggak ada kan ukuran sepatu itu 2 ya. Nah, yang ada itu adalah ukuran sepatu 36 ada sebanyak 2. Nah, gitu ya. Kemarin Miss perhatikan banyak yang salah di sana. Itu boleh diperbaiki ya. Nah, ini yang ukuran 37. Ukuran 37 ini ada frekuensinya sebanyak 4 gitu ya. Jadi 4 kali 37. 3 kali 38, jadi yang frekuensinya ukuran sepatunya 38, frekuensinya ada 3. Dan seterusnya sampai semua tertulis nih anak-anak ya. Dibagi total frekuensi ini 68, dijumlahkan ini 2 tambah 4
tambah 3, tambah 6, tambah 5, tambah 12, tambah 15, tambah 10, tambah 8, tambah 3, itu jumlahnya 68. Jadi nanti dibagi 68, ya dibagi 68. Nah, ini dikerjain aja, boleh hitung manual itu ya untuk melatih keterampilan anak-anak berhitung ya. Nah, dibagi 68. Nanti hasilnya adalah 2807, itu dibagi 68 anak-anak ya. Kalau kita bagi itu hasilnya adalah 41,27. Nah, di soal itu anak-anak diminta untuk membulatkan tuh ya. Kalau kita bulatkan ke nilai terdekat itu adalah 41. Jadi min itu dapat adalah 41. Oke ya. Lanjut ya. Ukuran pemusatan data yang kedua itu median anak-anak. Nah, median itu adalah nilai tengah ya, tapi ada langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah menentukan median? Itu satu. Datum itu harus anak-anak urutkan dulu dari yang terkecil ke datum yang terbesar. Itu syarat yang paling pertama. Jadi sebelum anak-anak ngerjakan apa-apa, ini harus diurutkan dulu datumnya. Kedua, itu anak-anak harus tentukan dulu nilai datum yang terletak di tengah data. Jadi nanti kalau sudah diurutkan, cari mana yang di tengah ya. Oke, nah untuk median kemarin tuh anak-anak ya, balik lagi ke tabel ukuran sepatu dan frekuensinya. Itu nah, Miss ada contoh nih dari tugasnya Lea kelas 82 ya, makasih Lea. Nah itu Lea itu dengan sungguh-sungguh dan tekun ya anak-anak ya mengurutkan ini data-datanya ini. 36 frekuensinya ada 2, ditulis seperti ini gitu ya. 37 frekuensinya ada 4, ditulis seperti ini, sampai 68 jumlah datumnya ditulis semua. Tekun banget, luar biasa. Nah, dicoret satu persatu nih, 36 ini depan dicoret satu, belakang satu, yang ini dicoret lagi, yang ini dicoret, yang 45 dan seterusnya sampai ketemu nih. Yang di tengah-tengahnya adalah 42 dan 42, ada 2 katanya itu ya. Terus kalau kita ketemu datum yang di tengah-tengah itu bukan satu adanya, tapi ternyata ada 2 datum, diapain dong Miss? Kita jumlahkan datum itu, 42 ditambah 42, kita bagi 2 ya, nilai tengah-tengah itu dibagi 2, dibagi 2 ternyata 42. Nah, kita dapat mediannya adalah 42. Kalau ada anak-anak yang nulis seperti ini benar, nggak salah, luar biasa, tekun, hebat nilai ketekunan. Cuman kalau kita punya waktu sedikit, nah ini habis buat nulis begini ya. Ini frekuensinya baru 68. Bayangkan kalau nanti ada soal frekuensinya 500 gitu, pingsan kan kita nulisnya ya. Oke, gimana caranya biar lebih mudah? Kita bahas ya. Untuk mempermudah itu kita punya rumus anak-anak. Nah, jadi kalau total frekuensi kita simbolkan dengan huruf N itu bernilai ganjil, maka mediannya adalah datum ke N ditambah 1 bagi 2. Kalau total frekuensinya N-nya bernilai genap, maka itu mediannya adalah datum ke N dibagi 2 ditambah datum ke N dibagi 2 tambah 1 per 2. Nah ingat ya, ini adalah datum ke N, itu simbolnya ya XN itu anak-anak ya. Nanti kita bahas tugas kita ya. Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan mencari median dari data yang kita punya tuh ya. Nah sebelum itu kita janji pakai rumus sekarang ya. Kita cek dulu, ini yang paling menentukan nih. Total frekuensi itu adalah 68. 68 ini ganjil apa genap? Nah, ini genap ya. Ini adalah bilangan genap. Jadi 68 itu adalah bilangan genap. Sehingga rumus yang kita gunakan itu adalah rumus median untuk bilangan genap gitu anak-anak ya. Itu adalah datum ke N dibagi 2 ditambah datum ke N dibagi 2 tambah 1 per 2.
gitu ya. Nah, sama dengan datum ke n-nya berapa nih n-nya? Nih n-nya ini kita pakai 68. Jadi 68 bagi 2 ditambah datum ke 68 bagi 2 tambah 1 gitu per 2. Nah, oke. Datum ke 68 bagi 2 berapa? Ayo. 68 bagi 2 itu berapa? 34 gitu anak ya. Ditambah datum ke 34 tambah 1 gitu ya. Nih, buat tambah 1 per 2. Nanti anak-anak dapat datum ke 34 ditambah datum ke 35 bagi 2. Gampang ya. Nah, cuman nih sekarang nih tantangannya kita harus berhasil menentukan di mana posisi datum ke 34 sama datum ke 35 gitu ya. Nah, kita cek di sini nih, cek. Nih 36 frekuensinya ada 2 tambah 4 ada 6, berarti datum ke 6 itu masih di 37 gitu maksudnya Miss ya. Terus tambah 6 tambah 3 itu sampai sini 9, dan sampai sini 9 tambah 6 itu datum ke 15 sampai sini, tambah 5 itu datum ke 20 sampai sini, di sini sampai datum ke 32. Nah, hati-hati nih, kita perlu datum ke 34. 32 tambah 15 itu 47. Nah, berarti datum ke 34 itu mesti ada di sini. Nih. Ukuran sepatu 42. Nih, karena yang ukuran sepatu 41 itu adalah datum sampai ke 32 gitu anak-anak ya. Datum ke 33 itu adalah 42. Datum ke 34 itu masih 42. Sampai datum ke 47 itu masih 42. Jadi di sini gampang. Datum ke 34 adalah 42. Datum ke 35 itu 42 juga, bagi 2 hasilnya 42 gitu ya. Oke ya, paham ya? Kalau modusnya gimana? Ya, nanti ya kita cek. Data yang ketiga atau yang terakhir yang paling kita suka nih ya, modus. Tapi ini panjangannya bukan modal dusta, ingat ya. Modus ini ya. Modus ini itu sebenarnya adalah datum yang memiliki frekuensi paling tinggi, atau nama lainnya itu datum yang paling sering muncul. Jadi paling banyak dia kelihatannya. Gampang kan? Paling gampang. Nah, modus tuh sebenarnya nggak cuman ada satu aja, jadi ada juga data yang punya punya modus itu lebih dari satu gitu ya. Ada yang modusnya 2, kita sebut sebagai bimodus. Ada yang modusnya bahkan lebih dari 2, bisa aja modusnya itu ada 3, 4, itu kita sebut sebagai multimodus. Kalau tadi di soal tugas kita berarti udah gampang ya ketemu modusnya berapa ya. Ini yang terakhir nih ya, tadi kita sudah ketemu min udah, median udah, yang terakhir modus. Nih yang paling gampang nih, CGT. Modus itu apa tadi? Yang frekuensinya paling tinggi itu ya, atau yang datumnya paling sering muncul. Kita cek yang mana paling tinggi nih, bukan nih 2, bukan 4, 3, 6. Oke, ini ya 15 yang paling tinggi, betul? Betul ya, paling tinggi 15. Ternyata modusnya itu adalah ukuran sepatu 42. Gampang ya, ukuran sepatu 42. Jadi jawabannya modusnya adalah 42. So easy, kasih love di sini. Oke ya. Jadi anak-anak sudah bisa tadi ya, kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Ada min, ada median, ada modus. Sudah bisa semua. Nanti dikerjakan tugas selanjutnya. Nah, sudah mesti kirimkan ya.
Kapan setelah anak-anak mengerjakan tugas itu, kita akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran data. Tapi tenang aja, kita pelan-pelan, nggak usah buru-buru, santai. Yang paling penting adalah anak-anak paham bahwa statistika ini sering sekali kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi paling nggak mesti tahu ya. Sampai jumpa.